Welcome back guys. Ketemu lagi sama gua Sandi Keyboard di podcast Mesin Waktu. Buat malam ini khusus kita ngedatengin tamu dari jauh. Tamu yang sosok mengerikan sebetulnya. Spesial sih untuk malam Jumat ini. Nanti bakal diupload malam Jumat. Oke, kita kedatangan malam ini saudara Roni atau Baron. Thank you Baron udah datang. Thank you. Seru. Ron, nyantai aja ya, nyantai. Siap, Kita siap. ngobrol nyantai aja. Sambil ngerokok juga boleh. Sambil ngerokok. Ada banyak sih yang gue mau tanyain buat malam ini. Gua kenal lu kan namanya Baron. Ya. Kalau nama asli lu apa sih? Nama asli lengkap gua. Iya, nama lengkap. Itu Roni Ahmad Yani. Roni Ahmad Yani. Ya. Oh, Roni Ahmad Yani. Yani. Oh, jadi dipanggilnya Baron. Banyak panggilan. Banyak lu ya. Rungsep. Rungsep dah, belatak. Oke Ron, ini gua ngundang lu ke sini buat malam ini. Emang banyak yang mau gue galih dari lu nih ya. Siap. Lu menurut gua kan sosok yang beda lah ya sama bocah-bocah Cimanggis lain. Dulu nih gua kecil, kita kenal dari kecil ya. Yoyo. Kita kenal dari kecil, satu kampung sama si Roni di Cimanggis. Nah emang ini rada beda nih orang, si Roni ini guys. Si Roni ini rada beda. Dulu tuh lagi ngaji di Payayan ya. Ya. Ya, lu udah mulai ngaji di Payayan tuh. Kita ngaji di Ustadz Yayan. Berantem mulu. Di Ustadz Yayan. Nah, ini si Roni kadang-kadang kesurupan, kadang-kadang tiba-tiba kesurupan, tiba-tiba apalah, tapi diladenin sama bocah ya, Ron. Iya. Seru ya. Malah diledekin. Ya. Dikirainnya bercanda. Tapi beneran. Asli itu. Soalnya gue yang ngerasain sih waktu itu. Iya. Nah, Surupan apa? Ada yang kalau zaman sekarang aneh-aneh Ron, surupannya ada yang kesurupan pintu. Iya, kesurupan kulkas juga ada kemarin. Waktu itu waktu itu kan belum paham banget tuh ya kalau soal kayak gituan. Yang gua rasa sih kayak anak kecil gitu, Bot. Anak kecilnya ngapain? Cekiki kan. Oh, lu tangkap. Gua kejar, gua tangkap, akhirnya kan gua nggak bisa ngendaliin waktu itu. Ya kayak gitulah jadinya. Nah, diledekin bocah. Kalau inget tuh lucu banget kan. Parah dah pokoknya. Kita lucu banget itu di guru ngaji, gue ingat masih Isan namanya, Bang Isan. Ya inget ya Bang Isan tuh guru ngaji. Ustadz Isan. Iya Ustadz Isan. Balik ngaji dia ketimbang kesurupan, udah malah digulung sama bocah. Roni. Habis baju gue berantakan. Ikra gue kemana tahu? Nah, cerita satu lagi Ron yang gue denger dari lu. Apa tuh? Lu sempet hilang di pantai, itu gimana ceritanya zaman dulu? Oh itu tur apa ya? Tahun berapa itu? Lebaran. Itu kalau lu nggak mau orang tua lu tur ya, dewek kan lu mah ya? Itu gue masih lengkap cuy. Masih lengkap, tapi orang tua lu nggak ngikut? Bokap nyokap masih ikut nggak ke pantainya? Ikut ke pantainya? Ikut. Justru kagak dijagain tapi sama lu dilepas ya? Nggak dijagain, nggak dilepas. Kalau nyokap gua kan dia bercandanya gini. Biarin dah anak gua mah hilang, asal jangan sendok sama garpu gua aja yang hilang. Oh gitu. Gitu. Makanya gua naik ban gede banget kayak mobil truk gitu dah bannya. Akhirnya gua duduk di situ, nggak ada megangin kan? Nggak ada megangin, gua ke bawah ombak pelan-pelan. Lu ngapain duduk di situ? Emang ada yang nyuruh? Kagak ada aja, gua kan namanya belum begitu berani berenang di laut. Akhirnya gua duduk di ban, gua nggak sadar, gua ngeliatnya ke tengah. Terus? Tangan gua begini-begini tuh, kayak dayung. Ngapain begitu? Ya maksud gua ngimbangin biar supaya ke pinggir gitu kan? Ya, kagak kena ke pinggir. Kagak kena. Akhirnya gua didorong ombak lama-lama. Ke tengah. Gua nggak sadar, gua baru sadar gua putar begini-begini kan pakai tangan kanan tuh. Akhirnya, lah ini orang pada kemana?
sepi amat pada balik apa gue tinggalkan. Itu kan ceritanya nyampe ke bocah. Katanya lu nembus ke Myanmar. Wah kagak, gila aja ke Myanmar. Gue tahu juga kagak Myanmar. Dari Pantai Carita nembus ke Myanmar. Jauh amat ke Myanmar. Terus akhirnya? Yang ini yang ngeliat tuh bokap gue. Terus bokap lu Bokap gue. berenang nolongin. Iya dia berenang kan emang nggak bisa berenang. Ya mungkin dia sayang sama gua kali ya. Terus Akhirnya gak bisa dia berenang ngapain berenang? minta tolong sama but. Oh. Perahu but itu Iya, samperin. didorong sama orang yang berenang itu kan pakai ban didorong, ditarik. Gua sebelum dijemput sama but itu, gua sempet ngeliat gini San. Apaan? Gua ngeliat sempet di bawah ban itu kayak selendang hijau lewat. Masa? Itu pantai apa? Cerita. Pantai Carita di Banten ya? Itu kayak selendang. Warnanya Warnanya kali hijau. pakaian orang, telepas. Gua kagak tahu dah, soalnya di sekeliling gua tuh nggak ada orang. Iya. Nggak ada orang, akhirnya gue bingung. Nah setelah itu 5 menit kemudian baru but datang gitu. Udah ke tengah banget belum itu posisinya? Udah di tengah lautan belum ya? Gua rasa belum lah. Belum ya? Gua rasa belum. Iya, soalnya isu-isunya lu sampai ke Myanmar kata Ya gue bocah. denger gitu sampai booming sampai sekarang. Iya. Gua masih ingat semua. Lu ngapain lagian ada ban lu naikin? Ya namanya bocah waktu itu kan gua nangkel aja gitu, bodo amat. Yang penting gua kagak kelelep di laut. Kagak ke bawah ombak, kagak taunya gua ke tengah. Itu rombongan siapa rombongan? Bisnya rombongan siapa? Bocah-bocah ML itu bawah ya? Ya rombongan ML. Rombongan ML ya? Si Rombongan ML. almarhum Pantek masih ada ya? Masih lengkap di situ. Tongkrongan anak bawah tuh masih lengkap. Iya, lu yang ikut tuh. Gua ngikut. Semua anak bawah tuh terkecuali Ipang. Terus lu baliknya dari sono? Tetap ngikut bis? Tetap. Oh, Soalnya berarti isu yang beredar beda guys. Beda guys isu yang beredar. Gue pikir lu lama tenggelam terus muncul lagi di mana? Enggak. Isu yang katanya gua sampai ke Myanmar itu hoak. Kalau sekarang tuh hoak, kalau dulu apa ya? Bohong kali ya? Oh. Bohong. Berarti lu tetap ikut balik. Ikut balik. Soalnya itu udah jamnya balik. Oh. Jamnya balik, gua gak ada dicariin di grup itu. Ya akhirnya bokap gua ngeliat dijemput. Iya. Yang sampai sekarang gua masih inget yang gua aneh itu. Selendang lewat di bawah ban gua itu. Lu ditarik kali iya. Ya gua nggak tahu dah. Soalnya kan menurut cerita mau di pelabuhan pokoknya di pantai-pantai selatan itu Emang nggak itu selatan? Boleh. Masih selatan. Masih lokasi selatan. Iya. Gua pakai celana coklat, celana gunung itu zaman dulu ada stripnya hijau. Sampai ke bawah. Badan lu hijau juga kan? Badan gua nggak tahu dah hijau apa biru apa gimana gua nggak tahu dah. Yang pasti di situ gue sempet ini juga sih, sempet takut juga. Tapi lu sempet hilang nggak? Sempet blackout nggak? Apa nggak sadar gitu? Kalau itu enggak. Oh, tuh lu sadar. Sadar. Gue masih sadar apa ya? Sepenuhnya gitu. Lu bawa tombak harusnya tuh Ron di situ. Lu bisa nombakin paus kan di gitu. Adanya lumba-lumba di situ buat. Pas di tengah-tengah lu bisa nombakin ikan. Tapi akhirnya balik selamat sampai rumah. Balik selamat, akhirnya di situ begitu gue balik besokannya jadi bahan ceritaan orang. Iya, ramai. Itu booming habis. Wish. Sampai sekarang itu sampai booming. Yang paling inget banget itu keluarga almarhum, keluarga Pamisar. Keluarga besar. Oh. Dia ngikut semua tuh ya? Ikut. Semua ikut. Iya. Makanya sampai sekarang terutama T5 itu yang suka ngeledekin gue dari kecil. Siapa T5 anjir? T5 empoknya si Mbak. Oh Aris, iya. Si Wahyu. Iya si Wahyu. Wahyu Karnain. Oh. Iya. Itu. Nah, habis dari situ lu kan lama turun nggak kelihatan tuh. Kegiatan lu ngapain aja tuh? Gua habis itu banyak sih buat kegiatan gua. Yang pertama itu kerja di bangunan. Kerja di bangunan ngapain? Angkat-angkatin batu kali. Iya. Ngangkat-ngangkatin? Batu kali buat bikin pondasi. Oh, berarti lu dasar banget ini mah. Dasar banget. Lu di kalinya tuh? Gua bukan di kalinya, gua tuh di proyeknya, bukan di kali. Oh, iya, gua pikir kan lu nyari batu kali lu angkutin ke Enggak. truk. Bukan. Enggak. Gua cuma nunggu mobil truk. Terus sampai di proyek. Nah, pas sampai proyek itu
Gua angkutin. Ngangkutin kemana? Gua angkutin ke lokasi itulah pembangunan. Kemana lagi masa gua angkutin ke rumah lu? Takutnya lagi, ih ngapain diangkutin batu saya? Kata bosnya. Tekor gua ini. Lu sempet kuli bangunan juga. Siap. Lama lu di situ, Lon? Kuli bangunan di mana, Lon? Gua variasi sih. Oh gini. Jadi gua di bangunan itu variasi sih, Bud. Di mana aja ada. Iya. Gua Pokoknya lu mah kerja keras aja dari zaman dulu ya. Iya, gua di apotek Dokter Bambang tahu kan lu di Pura. Ngapain lu di apotik? Kerja juga gua di situ. Kerjanya? Jualan. Ngegiling obat. jadi dokter aja kayak di film Dono ya. Salah suntik. Dokter. Obatnya sakit puyeng disuntik di pantat. Terus lu ngapain? Ngegilingin obat? Ngegilingin Disuruh? obat, bikin Tapi disuruh ngegilingin? Iya, bikin Oh, puyer. Kali nggak disuruh lu ngegiling Gua aja. ngegiling doang tugasnya. Iya. Ngegiling doang. Nah, habis itu gua nggak lama di situ sih. Ya gua hampir mau disekolahin sama Dokter Bambang itu. Sekolahin apa? SD, lanjut SD. Oh, Pak Bambang ya? Pak Bambang rumah sakit mana? Blok G Pura. Oh iya, itu mah Pak Bambang. Rame emang zaman dulu. Sampai sekarang rame. Sampai sekarang masih ada. Orangnya masih ada Pak Bambang? Masih seger. Oh, masih segar. Masih segar. Udah tua tapi? Udah tua banget. Oh. Kalau dulu kan iya. putihnya jarang tuh. Kalau dulu emang orang tua zaman dulu kalau berobat tuh iya sunat ya? Sunat. Sunat juga Pak Bambang ya? Dokter Hitan juga. Oh iya Pak Bambang emang ya. Pak Iya. Bambang masih sehat tapi? Masih sehat. Alhamdulillah, semoga Pak Bambang kalau lagi nonton keluarganya, kita terima kasih banget, kita udah banyak jasanya sama orang Cimanggis. Iya. Habis kuli bangunan ngapain lagi? Tahun berapa itu lu kuli bangunan? Itu Lu sekolah lulus kagak sih? enggak, SD. SD pertengahan tahun. SD itu. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan doang. Panas SD setahun aja. 6 tahun apa 3 tahun? Hah? Gua kan Lu kelas lulus kelas berapa? gua kan sempet kalau sekolah ya gua kagak naik ini Ah, 2 tahun sekali. lu Jadi kagak naik. iya, Buset, serius. rutin. Jujur aja. Rutin, Saking ya? sayangnya guru sama gua tuh enggak Lu dicek-cekin. lahiran tahun berapa sih, Ron? 90. Lah 90 mah enggak beda, enggak jauh sama gua. Gua 91 ya, Luk. 90. Oh, 90-nya. Iya. Oh, lu mah enggak di SD ya? Dulu di MI ya? SD tuh. Negeri SD PN Cimanggis 2. 3. Oh, dia mah Cimanggis 3 di PN ya. Iya, Di lu. PN. Iya, enggak ke Cimanggis 2 ya? Enggak. Oh. 2 tahun sekali naik ya, Om. 2 Coba tahun jelasin. sekali gua naik. Tapi lu ngerasain kelas berapa nih yang lu inget? Kelas 1 lu ngerasain enggak? Ya ngerasain. Tapi lu SD lulus nih? Enggak. Oh, SD Cuma kagak sampai kelas 4 doang. lulus. Oh, cuma sampai kelas 4 doang Sampai kelas 4 ternyata. Sampai kelas 4, akhirnya gua bosen. Apa error? Error. Lu nemu dari goa namanya. jadi sampai kelas 4 nih. Sampai kelas 4. Yang ada botol dia bingung. Iya. Oh gitu. Sampai kelas 4 doang nih. Sampai kelas 4. Itu Dulu gua lu cabut cuy. cabut terus tuh ngapain tuh lu? Gua nyari kerjaan. Kelas 4. Iya, gua buat ngebantuin nyokap gua nyari duit. Nyokap lu dulu jualan ya? Iya. Jualan, kerja. Terakhir dia tuh almarhum kerja di ini kafe Buset. Pinus. Oh, di Kafe Pinus. Heeh. Terakhir tuh. Terus lu kerja ngapain waktu itu abis lulus? Ya gua kerja apa aja udah. Iya. Heeh. Ngawon kambing dulu lu ya? Ngarit. Iya, ngarit ya, ngarit ya. Heeh. Ngaritnya di Blabong ya. Iya, gua dulu sempet yang ngebantuin juga tuh almarhum Ngebantuin siapa? neneknya si Embai Maji Oh. di Gunung Putri. Oh, Gunung Putri yang di
itu Kemuning. Kemuning. Oh iya. Bantuin. Ini Dubai. Bukan Bombay, Dubai. Kerenan dikit ngapa? Gitu. Terus. Gua akhirnya melalang buana, gue jarang balik. Gue balik-balik 2 bulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali. Kemana? Kan Ya. orang-orang masih pada main bocah di situ. Ya kemana aja suka hati gua. Iya. Iya, kemana mau langkah kaki gue mau Dicariin kagak sama orang tua? dicariin kagak. Iya. Ya gue mah dong sedapatnya. Iya. Ganti baju apa yang orang dikasih ke gue ya gue pakai. Iya. Emang dia mah rada beda guys dari teman-teman kita sepantaran nih. Rada beda bocahnya emang. Iya. Nah lu gimana tuh? Kan lu mundar mandir, makan enggak ya kan? Baju aja enggak. Cara lu bertahan hidup gimana Ron? Di tempat luar-luar sono gitu. Cara gue bertahan hidup dengan keramahan. Hmm. Nggak bandel. Anjir, ramah katanya ramah. Gue prinsip gini San. Gue memang dikenal anak bandel. Tapi gimana caranya anak bandel tuh dicintai dan disukai banyak orang. Anjir. Gitu. Terus. Apa yang lu lakuin? Misalnya lu ketemu gua nih. Lu lagi luntang-lantung sendirian di terminal. Gua pedagang nasi goreng deh di terminal. Ya. Lu nggak punya makan nih, nggak punya kerjaan, nggak punya duit, lu gimana cara lu ngedeketin si orang itu? Cara gue gini, kalau seumpamanya gue udah kepepet banget, ketemu lu nih lagi dagang makanan nasi goreng di salah satu tempat, gue tawarin, bang butuh tenaga buat bersih-bersih atau gimana gitu. Jadi lu duluan yang nawarin. Iya, terkadang ya orang dia itu orang duluan, juga gitu. banyak deh ya. Banyak. Beda-beda ya. Gitu. Kalau mau nggak usah pakai duit bang bayarnya. Makan aja pakai gitu. makan sepiring aja udah. Yang penting lu bisa bertahan hidup waktu yang penting itu. gua kenyang nih malam, gua bisa tidur. Iya. Udah. Kalau masalah rokok itu ntar masalah belakangan. Iya. Itu. Mau apapun kejadiannya, sempet gua tidur di emperan jalan. Di emperan jalan, dilindesin mobil. Di emperan, bukan di tengah, di emperan, pinggir. Ya karena ada mobil ke pinggir-pinggir Ron. Pinggir. Takutnya lagi tidur kertek. Kaki dilindas. Ya sekalian ngurut. Tuh. Tapi lo pernah gitu Ron, kecelakaan di mana gitu nggak pernah ya? Alhamdulillah kecelakaan, dikeroyok orang ataupun dimusuhin orang banget sama yang dikeroyok pernah lu Ron? Nggak pernah. Dikeroyok belum pernah? Dimanapun gua berada gua nggak pernah disentuh orang. Lu baik sih ya. Gua nggak pernah dimusuhin orang karena iya. Ya nggak tahu udah takut apa gimana ya. Jember kali. Terus. Akhirnya selama perjalanan gua sempat mikir juga sih. Mikir apa? Nggak mungkin dong perjalanan hidup gua gini-gini terus. Iya. Minta sono lari sini, makan sono makan itu. Sampai-sampai gua sempet kelaparan banget nih, nggak ada tukang dagang, nggak ada ini itu. Lewat kebun singkong orang, bukan singkongnya yang gua makan. Apa daunnya. Saking takut gue disangka nyolong. Di mana itu? Sudi Mampir. Buset, deket itu mah. Deket. Oh, waktu umur segitu mah lu belum keluar. Gue nggak berani. Belum keluar kota tuh. Belum keluar. Oh, lu masih di sini-sini. Iya. Bojong gitu ya. Oh. Itu. Temen SD gue kan kebanyakan orang Sudi Mampir. Iya, lu di PN sih ya SD-nya. Iya. Gitu. Akhirnya pas gue bosen tuh di luar, gue balik. Di situ gue istirahat, gue sempat marah-marah. Gue kan waktu itu marah-marah sama siapa? Sama nyokap. Ngapa nyokap lu marahin? Nah, gue kan nggak suka pedes. Dia makan 1 kuali pedes. Oh. Gue tumpahin sekuali-kualinya. Oh, lu nggak suka pedas? Gue nggak suka pedas. Dari situ gue cabut. Oh. Gue cabut lagi. Tahun berapa itu? Lu cabut kemana? Gue cabut ke Jakarta Barat, Kebon Jeruk. Sama siapa? Sendiri? Jalan kaki.
Jalan kaki. Jalan kaki. Naik kereta dulu masih kereta ekonomi ya? Iya. Masih bisa naik di atas kita. Masih tanpa tiket, Mm. nggak pakai tiket, nyolong-nyolong Iya, waktu. nyolong-nyolong. Heeh. Lu ke Jakarta tuh. Ke Jakarta, Di Jakarta ngapain tuh? ke rumah teman gua, Kerja juga, nyari kerjaan. kerja juga, kuli. Kuli juga akhirnya di Jakarta. Berapa lama? Di situ nggak lama sih, cuma 3 bulan. Habis itu? Habis itu ya gua balik lagi, cuman pikiran gue yang tadi tuh sempet hilang. Iya. Gua masih senang happy dong. Hmm. Gua Masih muda. masih muda gitu kan, masih senang happy, belum sempat kepikiran buat ngumpulin duit. Iya. Akhirnya waktu itu gua balik ke rumah, gua sempet kerja di si Bendol. Bendol. Iya, adanya Ipang. Mm-mm. Ngapain kerja sama dia? Bikin palaan tempat tidur bocah. Kayu. Iya. Tempat tidur apa jadi pala bocah? Gimana ngejelasinnya ya? Ini namanya apa ya? Tempat tidur bocah kan ada palaannya tuh. Iya. Nah, gue bikin itu Emang si kerangkanya. Bendol dulu bikinin gituan? Iya. Di mana bikinnya? Sama si Pang di rumahnya. Oh, ngirimnya kemana? Gua nggak tahu dah kalau ngirimnya. Gue cuma bikin doang. Oh, Nah, di situ gua kalau nggak salah sih dapat dua minggu. ngapa Dapat kabar telepon dari Ikai. lu? Ikai Monon. Ya, Iya. gua telepon tuh. Kata dia apa? Ron, balik dulu. Ngapa, Kai? Balik dulu. Emang apa? Iya, balik dulu cepetan. Taunya? Gua balik, akhirnya gua izin kan sama si Bendol kan. Ah. Gua izin, Dol gua balik dulu. Ngapa? Nggak tahu nih si Ikai nelpon gua. Oh ya udah sono. Itu gua belum minta gaji gua hari itu kan. Iya. Gua nggak mikirin dah itu. Gua balik nggak taunya di rumah udah kumpul cuy. Siapa? Yang ngaji. Yang ngaji. Itu ada yang meninggal. Nyokap gue. Nyokap lu meninggal. Nyokap gue meninggal. Berarti belum sempat disiarin di musola. Belum. Lu ditelepon dulu sama Ikai. Iya. Oh. Yang mangku almarhum itu nenek gua, nyokapnya dia. Hmm. Itu. Nah, Tahun berapa itu nyokap lu meninggal? itu 2000 berapa ya lupa gua. 2015 ada ya? Kemungkinan. Ada segituan ya? Iya, sekitar segitulah. Hmm. Gua soalnya nggak inget pastinya. Iya, gua ngedenger nyokap lo meninggal. Cuma waktu itu kan kita belum pada eling tahlil gitu. Ya, namanya masih bocah. Iya. Di situ pas di makamin Makaminnya di mana? Cimanggis. di Poncol. Poncol. Deket mertuanya Mai. Bapak Mai. Oh, RW Dedeh yang ke belakang ya? Iya. Oh, Poncol. iya. Di situ paling ujung banget belakang. Iya. Akhirnya Oh, di situ. itu kalau nggak salah sekitar semingguan. Pas mau menuju hari siangnya tuh gue Kenapa? cabut Kemana lagi Wai lo? ke Depok ikut pasar malam. Di Depok ikut pasar malam. Mm-mm. Ngapain? Lu jadi tukang apa di situ? Gue tukang muter-muter ke Medi. Oh, yang ini apa? Apa bulan namanya? Ombak. Banyu. Iya, Nah. ombak tuh kan sir, bari goyang-goyang gitu kan. Iya, Lu bisa begituan, lu bisa. dikit-dikit. Dikit-dikit. Gue goyang ombak sempet mental. Iya. Kena pagar di sini nih. Buset, nancep Hampir patah sih katanya. pagernya. Tulang gue. Bukan pagernya, tulang gue yang mau patah. Di ronsen. Lu di ronsen lu. Iya. Tulang isinya. Bukan kayu. Oh. Itu. Lama lu Ron. Muter-muter gituan berapa jam itu Ron? Ya paling lama 15 menitan. Hmm. Soalnya kan jar target 15 menit 15 menit. muter-muter Iya. ombak. 15 menit. Terus abis itu ngapain? Kok gawe lu 15 menit berarti? 15 menit. Abis itu? Habis itu megangin kabel. Dalam artian gue tuh ngecek listrikan. Oh. Lu nggak ikut-ikut yang ngendarain motor di tong itu ya? Belum, Oh. belum. Belum dapat lisensi lu ya? Belum dapat lisensi, udah gitu kan sampai sekarang juga emang belum dapat. Oh. Susah tuh ya? Susah. Oh. Gue pengen sih sebenarnya ngedapetin itu, cuma Iya. gue nggak dikasih.
Gua nggak tahu alasannya apa. Iya. Begitu alasannya nggak secara langsung gue dapetin, gue baru Apa kata tahu dia? alasannya. Alasannya apa? Alasannya itu nggak sembarang orang main di situ. Oh, Muter-muter dalam tong itu nggak iya. sembarangan. Ada apanya? Ada izin ya? Ya ada izin dari si pemilik hiburan itu. Oh, Soalnya kan dia yang tanggung jawab. iya iya iya. Soalnya di situ kalau tong stan ini dia belum lihai banget, dia kalau mati mati beneran. Oh gitu. Iya kan dari bawah muter-muter ke atas gitu ya. Iya. Soalnya dulu sempet tuh ada temen gue dari Medan belajar tanpa izin, Mati. nekat lah gitu. Hah. Hampir Hampir mati. mati. Kayak patung Pinocchio aja gitu. Boneka Pinocchio diangkat itu keras semua. Iya. Begitu Kaku. kaku diangkat ke rumah Tapi sakit. masih hidup. Masih hidup, masih ada napasnya. Cuman kaku semua dibawa ke rumah sakit. Itu dalam 24 jam baru sadar. Emang sengeri itu ya. Ya kan Iya. bawa motor juga kenceng banget Ron. Kencang itu. Nggak boleh pelan, pelan Lebih- jatuh kita. Lebih kencang dari aspal. Iya. Gas aja ditahan pakai lidi loh. Iya dikunci makanya kan ada yang lepas tangan tuh. Ya Iya. Oh itu dikunci sama lidi. gitu. Yang gue bikin penasaran nih Bot ya. Yang gue bikin penasaran kenapa nih orang duit dilinting-linting segede rokok itu masih kelihatan. Sementara gue nyoba sama jokinya langsung yang udah profesional. Di situ gue nggak ngeliat apa-apa. Cuma gue taunya nih gue pegangan sama si joki doang, sekencang mungkin. Nggak kelihatan apa-apa. Si joki mah ngeliat ya? Si joki ngeliat. Iya mah duit mah ijo. Padahal diselipin di dinding loh. Iya. Diselipin. Nah, di dinding Iya. tong. Nggak nyampe 2 detik hilang tuh duit. Iya. Disamber, tahu-tahu udah di sini di ini. Pakai sama dia. Iya ditempelin di jidat. Cepean. Itu di Depok doang apa lu berangkat lagi? Berangkat lagi. Kemana? Waktu itu di daerah Bogor, Pasir Muncang. Oke. Gitu. Itu tetap satu Satu pemilik, bos. satu Iya, bos. Satu bos. Oh. Satu bos. Gua nggak lama sih di daerah Bogor karena lokasi kan sempit-sempit tuh. Iya, kalau Bogor. Kalau Bogor, lagian juga kan sikon dari masyarakatnya juga kan apa sih namanya? Kurang bagus gitu ya. Iya. Kurang rame. Antusiasnya kurang. Antusiasnya kurang, akhirnya sepakat mental Ke Sumatera. lu ke Sumatera tuh. Gue ditanya. Mau ikut kagak lu Ron gitu ya? Iya, itu bos gue beneran serius nanya. Iya. Lu mau ikut nggak? Dia orang mana bos lo? Orang sini juga, orang Bogor. Bandung. Orang Bandung. Mm-mm. Akhirnya berangkat tuh, malam-malam lu berangkat ke sono. Berangkat 3 mobil Puso. Iya. Berangkat malam itu juga. Sumatera. Karena gue ke Sumatera bukan nyari duit, Nyari apaan? nyari pengalaman. Bohong amat. Bocah Serius? sekarang duit wae. Serius? Terus berapa lama lu di Sumatera? Itu berangkatnya, ceritain berangkatnya lu dah. Berangkat tadi dari dari mana berangkatnya? Dari Bogor. Dari Bogor berangkat. Naik truk. Naik truk. Alat-alat dibawa semua. Semua. Kru ada berapa orang, Ron? Kru waktu itu masih ada sekitaran Puluhan ya? 28 nama gua. Naik semua itu? Naik semua. 2 truk? 3 truk? 3 Puso. Berangkat lu. Berangkat. Lewat Bakauheni. Iya. Ya. Bakauheni. Nyebrang naik ferry. Naik ferry lah, masa naik getek. Bakauheni mah di Palembang ya, udah nyampe. Merak. Iya sini Merak dulu. Merak dulu baru nyampe sana Bakauheni. Oh. Itu. Akhirnya di situ gua nyebrang. Lu sendirian tuh dari sini, dari Cimanggis? Sendiri. Enggak ada yang lu kenal ya? Enggak ada saudara, enggak ada apa-apa. Sendiri. Baju aja cuman 2 setel. Sama yang lu pakai, Iya. sama yang lu pakai dah. Iya. Oh. Gua nekat. Gua nggak bilang sama Nggak keluarga gua. Nyokap lu udah enggak ada kan? Nggak ada. Baru meninggal ya? Iya. Gua nggak bilang sama keluarga gua yang di sini, Iya. yang di Cipecang. Gua cabut gitu. Nenek aja. lu juga enggak tahu. Nggak tahu. Lu berangkat aja ke sana. Berangkat aja. Nekat. Seru enggak, Ron? Karena gua pengen tahu Danau Toba itu kayak gimana sih aslinya. Emang lu ke Danau Toba akhirnya? Iya. Gua nyemplung. Danau Toba? Iya. Danau Toba tuh tinggi kagak sih? Bukannya tinggi cuy. Apa? Curam. Dalam.
Iya, tapi atasnya dia tinggi nggak sih? Tinggi lumayan. Kalau Danau Toba Iya, tinggi. tinggi. Itu di tengah pulaunya itu Hah. ada danau lagi, Oh. gitu. Terus lu stay di danau berapa lama lu di Sumatera tuh? Di Sumatera itu kan 2 tahun sekali ya satu tempat. Yang gua datengin itu ada 1, 2, 3. Datengin ngapain? Main satu lokasi 2 tahun sekali, satu satu lokasi ini. Oh gitu. Heeh, Satu lokasi dua 2 tahun sekali. Iya. Soalnya kan ke lokasi-lokasi lain juga kan. Satu tahun lu bisa main berapa kali? Kalau main komedi puter begitu. Buka 1 tahun nih berapa kali buka? Ya kalau 1 tahun ya terus-terusan setiap hari Buka buka. wae. Heeh, maksud gua Oh. kelapak yang udah pernah dimainin di situ, Heeh, yang udah datang ke situ. heeh. Itu setiap 2 tahun sekali. Oh. Lu, Itu. lu berarti main tuh tiap hari tuh. Tiap hari lebaran main, tahun baru main, Hmm. mau hari-hari besar juga main gitu kan. Nggak ada liburnya. Di sono ngapain Wairon? Maksud gua abis lu melakukan komedi putar, kehidupan lu di sono sebagai apa? Jadi gua di Komedi Putar itu belajar juga sih. Belajar apa lu? Ya gua belajar ngerak. Debus. Lu debus nggak pernah main ya? Debus ya? Debus di sana nggak laku cuy, Nggak laku. nggak laku. Oh. Komedi putar jadinya. Komedi Putar doang. Oh. Belajar ngelas, belajar apa sih namanya, nyambung kabel Hmm. gitu, ngerakit alat-alat. Hmm. Yang gue bilang tadi kan, dari gua nggak tahu banget sama soal hiburan malam ini, Oh. pasar rakyat ini, sampai gua luar kepala. Iya. Itu bos lu ya masih sama itu bos ya? Masih. Masih yang orang Bandung itu? Iya. Selama 7 tahun masih dia juga? Iya. Kuat juga ya. Gua Bisnisnya menjanjikan ya Ron berarti ya Ron. Pendapatan semalam berapa kalau pasar malam? Ya kalau pendapatan pasar malam itu per malamnya gimana cuaca, Hmm. bukan gimana gimana lokasi, Iya. gimana cuaca. Kalau cuaca bagus bagus ya. Bagus, berarti ada rezekinya di situ. Hmm. Kalau cuacanya jelek ya rezeki kita ya. Berarti lu mah ke pengelola dong ya. Kalau yang buka-buka stand bayar ke lu. Laporan ke gua, Iya, terus bayar kan? naikkan kontrak ke manajer, Ah, bayarnya ke bos. oh. Ada sistem gitu ya. Ada. Itu malahan sempat pembukuan khusus buat pasar malam ini diserahin ke gua. Hmm. Wahana kalau dari lu wahananya apa dong? Kalau gua yang pegang sih apa sih namanya? Kora-kora. Oh ya, kora-kora lu. Iya, gua Megang megang kora-kora lu. kora-kora. Oh. Karena waktu itu gua kan baru pertama kali masuk itu gua megang di kereta-keretaan. Iya. Terus Di udah gitu, Belabong nggak ada Ron? Ngapain jauh-jauh sih lu kereta-keretaan? ya Belabung kan waktu itu belum ada nyong. Pas waktu itu gua megang kereta-keretaan, Eh. udah bosen gua di situ, gua bilang sama manajer, "Bang, gua bosen nih di sini, pindahin dong." Terus lu di sono bertahan hidup Ron? Ya semampu gua. Semampu lu. Iya. Mes disediain. Kalau mes kan di pasar malam nggak ada mes. Jadi tidur di Sembarang. itu, di tidur di situ aja ya gitu. Apalagi kalau pindah ke lokasi lain tuh kan Hmm. seminggu. Hmm. Bongkar pasang itu kan seminggu, bisa nyampe 2 mingguan kalau ke lokasi jauh. Iya. Itu hujan kayak gimana juga tetap di situ. Kudu oh. Tidur di atas rumput, Hmm. selimutnya nyamuk Iya, benar. gitu. Kalau kelaparan, gak ada duit, bos juga lagi minim. Hmm. Ya mau nggak mau Nggak makan. puasa lah, Bos kayak gitu juga bos lu. sama Oh. puasa. Justru orang penduduk setempat ini yang merasa kasihan, ada juga yang kayak gitu. Oh iya, akhirnya lu dikasih sumbangan gitu ya. Sumbangan apa namanya, bukan Nih dalam mas sedikit segi mas, pas dibuka beneran sedikit. apa namanya, bukan segi makanan matang gitu ya, Iya. tapi mentah. Mentah. Singkong Oh, mentah, kayak babi makan singkong. cabut singkong karena nggak ada ini kan, udah perih banget, Iya. ya mentah-mentah Iya, aja namanya. gak ada udah. Iya namanya perut kosong apa ke dilibas. Yang penting ada tenaga buat ngebangun Candi. rumah pasar malam on.
Gue pikir lu salah satu pegawai yang dikerjakan sama siapa? Lu ceritanya yang Oh, masang jintomangnya gitu ya. bikin candi 1000. Jintomangnya. Iya. Itu akhirnya gue di situ nyari 2 minggu itu lu masang kalau pindah tempat nih. Iya. Ron, besok pindah tempat. kalau lokasinya jauh. Kalau lokasi deket cuma seminggu. Seminggu. Iya, mau Bat bit gitu. hujan petir aja terus Oh, lu lawan. masang dong. terus sampai gue dikasih doping tapi bukan narkoba ya. Iya, apaan? Kayak pil gitu buat nambah energi, Hmm. nggak lapar. Ya narkoba itu manjir. Emang apaan? Ya gua nggak tahu dah. Yang penting satu orang satu. Iya, sehari. Enggak lah. Itu sore dikasih, pagi besoknya tuh Hah, dikasih lagi. oh gitu. Heeh. Biar semangat lu. Biar semangat, nggak ada kata capek. Iya. Padahal mah capek. Padahal mah capek banget gua aslinya. Ya nggak ngaruh obatnya. Capek banget gua aslinya. Iya, iya. Iya. Udah kayak manggulin semen 3 sak. Bikin gituan ya. Iya. Buset. Lampu lu juga ya Lampu. masang-masang. Lampu gua juga kalau ada karyawan yang belum tahu masangnya, Iya. yang dipanggil gua. Kuda-kudaan sering muter dewe kan nggak kuda-kudaan kalau malam-malam? Dulu Ada pernah kejadian gitu nggak lo? pernah semua unit bergerak sendiri. Iya. Bukan cuman kuda-kudaan doang. Tapi bergantian. Iya. Yang gue bikin heran itu Di mana itu lokasi ya? Masih di Sumatera? masih di Sumatera. Udah gitu semuanya bergerak kan, anggota ini yang pada gitar-gitaran tuh Hah, nongkrongnya di wahana gue. hah. Yang di wahana gue ini terakhir. Wahana lo yang itu Yang kora-kora. kora-kora itu Itu kora-kora goyang juga. goyang juga. Dari apa? Ini tiang nih. Kan bengkok gini kan dia. Lumayan tinggi juga, setengah apa ini. Ketemu Iya. tiang dari pala ke buntut tuh ketemu tiang. Yang ngeliat tuh orang teman gue yang main gitar. Hah, Soalnya kan dia ngadepin ke kora-koranya. hah. Kalau gua kan ngebelakangin. Iya. Gitu. Gue baru sadar nih bocah lari udah jauh, gue baru ngeliat. Oh. Ya gue diem di situ dong. Hmm. Nah, apa nih unit gua bergerak sendiri. Akhirnya gue cari tahu. Merah? Akhirnya gue laporan sama manajer. Nah, manajer ini nelpon abangnya. Gitu, yang pinter gituan lah ya. Iya. Yang pinter gituan. Seminggu kemudian datang. Seminggu kemudian datang, dicek lah lokasi itu. Iya, steril dah. Menyeterilkan gitu Nyeterilin tujuannya. lah istilahnya kan. Hmm. Soalnya kan waktu itu gue belum paham banget nih kayak gitu-gituan. Akhirnya gue nggak tahu kenapa si abangnya bos gue ini pas ngegelar acara apa sih namanya, kayak model pembersihan gitu, segitu banyak anak-anak gue yang dipanggil. Segitu banyak anak-anak. Lu mau ini nih ya? Apa jadi nanti ya? Jadi Apa? Mediasi lu ya? mediasi Oh, iya. itu. Mediator. Heeh. Iya. Ya pokoknya itu dah yang jadi kesurupannya. Nyambat lu ya di sono ya? Disambatin sama dia malah. Oh. Bukan nyambat gua. Kalau Nyambat nyambat kan gua sendiri yang Surupan manggil. apa lagi we? Pintu lagi we? Hah? Sepeda. Akhirnya apa? Kagak taunya di situ emang sarangnya cuy. Sarang apa? Sarang Apa, burung. we? Tempat mainnya para Di gituan. Sumatera daerah mana itu? Pasir Pengarayan. Pasir Pengarayan. Medan, bukan Medan tapi Belum nyampe. apa namanya? Ya daerahnya Tapi ngomongnya udah Medan. udah. Logatnya logat Medan udah. Heeh. Hmm. Gitu, logat Medan. Itu 7 ya, tahun tuh lu di sono ya? 7 tahun. Gua emang balik bawa duit kan, gue bilang tadi. Gua ke sana tuh nyari pengalaman. Terus? Gue balik bawa Kalau duit. nyari pengalaman dari sono, dari sini lu bisa apa? Ya, kalau nyari pengalaman dari sono kemari, ya Iya. alhamdulillah gue tinggal ngebeli trapolas doang. Oh, Ngelas. udah bisa lu sekarang ngelas-ngelas ya? Ya alhamdulillah, itu ya didikan anak pasar malam sih. Iya, iya. Udah punya trapo sendiri berarti sekarang? Belum, baru rencana. Baru rencana. Modalnya kagak. Modalnya Itu baru kagak. cari the real, cari pengalaman.
Emang Itu. rada aneh nih, emang rada aneh guys narasumber kita malam ini. 7 tahun lu di sono, Heeh. ketemu tambatan hati di sono juga. Di sono juga Oh, pas main di kampung pacaran itu. lu di sono ya? Nggak, gua nggak pacaran, Nggak pacaran? nggak pacaran. Pokoknya Tapi gue lihat status lu nih senang banget nih kalau lu status lu ngapain ya kalau gue lihat di Facebook ya. heeh. Lu suka nge-live ya? Suka nge-live lu ya? Ya, Suka nge-live sambil nganuin bawang apa gitu ya? heeh. Iya, iya. Itu Tuh. bini lu kan itu? Ya itu kerjaan bini gua. Hmm. Gua cuman bantu-bantu dikit aja. Nikah tadi cerita lu sempet ceritain tadi nikah lu di Sini. Bogor malah udah balik. Iya, di rumah nenek. Kenal bini lu tahun berapa tuh di sono lu? Itu Bini lu lagi abis naik kora-kora berarti ya? dagang malah. Hah? Dagang. Dagang. Oh bini lu dagang. Gue kirain bini lu abis naik kora-kora terus ngek kan mual tuh pusing selamatin sama lu gitu Yang kayak begitu sih ceritanya. banyak. Iya. Cuman gua nggak demen. Oh, bukan tipe lu. Bukan tipe gua. Itu. Lu- Gua demennya apa adanya. Oh. Yang nerima gua tuh tulus hati. Yang nerima gua tuh tulus hati. Jadi kalau Ya lu nyari- juga jangan jangan milih bangsat. ya kalau gua Eh, pilih lu kan sembarangan ya gua keok lu lah. doyan rumpuan juga kan lo. Ya doyan lah, masa gua doyan laki-laki? Gila. Ada gua doyan laki-laki. Ketemu di sono. Mm-mm. Ketemu di sono, nikah di sini. Sini. Wali udah nggak ada, tinggal nenek lu. Ya. Yang waliin siapa? Ustaz Danin bukan? Bukan. Amil. Iya Amil siapa? Burhan. Orang Cipecang. Orang Cepecang. Oh, bukan di Cimanggis lu nikah mah? Bukan. Oh, Gua nikah di Cepecang. nikah Cipecang. Begitu gua balik 2000? 2000 berapa ya lupa gua. Anak gua sekarang yang kecil aja udah 5 tahun. Lu nggak pernah ngadain anniversary gitu? Gua gak pernah ngadain. Acara apa juga gak pernah. Wedding anniversary apa gitu sama istri lu? Gak pernah. Mah, kita udah 3 tahun gitu loh. Masa lu Cuman- tahun nikah lu lupa? Foto momennya sih masih ada. Cuman tahunnya gue lupa. Benar-benar. Tahunnya gue lupa. Serius. Iya. Nikah dah nih. Nikah. Bat punya anak sekarang berapa orang? Anak yang gua punya ya. Yang gua punya dari gua sendiri satu. Laki-laki. Cowok ya? Iya. Yang paling kecil ya? Yang paling kecil. Oh, yang kalau yang rumpuan cewek itu empoknya bukan dari lu. Bukan dari gua. Itu bawaan bini. Bawaan bini. Heeh. Tapi sekarang kumpul di sini semua. Enggak. Yang satu masih di sono. Di Sumatera. Udah gede. Udah gede. Oh, Udah lulus SMA. udah lulus SMA. Dia sama siapa di sono? Sama uaknya. Uak dari suaminya no. Lakinya Oh. no. Yang duluan. Dia nggak mau ke sini. Nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau. Masih betah di sono kali. Iya, iya. Ya gue sih pasrah-pasrah aja kan. Nah asih setelah gue balik dari sono, sebelum gue balik, bos gue pernah bilang gini. Bos yang mana? Bos yang kora-kora. Iya, Hmm. bos gue pernah bilang gini, lu boleh balik sekarang Tapi karena lu tuh udah dapat apa yang lu cari udah lulus deh ceritanya. di gitu. daerah Riau Sumatera ini. Lu udah dapat apa yang lu cari. Iya. Lu udah ketemu abang, udah dibuka kuncinya. Abang apaan? Abangnya dia tuh yang ngebikin ini ya, yang Oh, ngebersihin. ngebersihin lokasi itu. Oh, Gua dikasih kuncinya sama dia. iya. Kunci apa? Kunci hidup apa kunci? Ya. Kalau kunci kesulitan gue mau juga nih. Ya kuncinya rada-rada ribet juga sih. Gitu. Oh, lu yang, udah- yang berbau-bau horor gitu. Jadi lu udah dilepas dah tuh. Udah lepas. Karena dia percaya lu udah Betul. udah aman gitu Udah ya. aman. Mau kesurupan lagi ya. Udah kebal dah sama kesurupan. Iya. Oh, baliklah ke Bogor. Balik ke Bogor. 2019 tadi lu cerita ya. Iya. Nikah 2000. Berarti lu nikah 2019 sama bini lu. Bagaimana sih? Ya gua nggak tahu sih tahunnya, gua lupa, gua nggak inget.
Anak lu sekarang udah berapa tahun? 5. 5 tahun. Heeh. Iya, berarti 2019 benar. 2019-an ya, segituan ya. Sekitar segitulah. Sekarang lu tinggal di sini sama nenek lu, Nenek sama saudara. sama saudara. Oh. Nenek lu masih sehat ya tapi. Alhamdulillah masih seger, dia masih usaha terus. Oh iya. Masih cari rongsok terus. Oh gitu. Heeh. Ya gue juga sebenarnya masih nekunin itu sih. Sekarang apa kegiatan lu? Sekarang kan gue sementara ini masih kerja sama temen juga di depot sambil nyari-nyari penghasilan lebih lah ya, tabungan-tabungan buat masa depan, buat modal usaha juga, buat ngebantuin gua ngebantuin bini gua tuh bisnis. Iya. Cara kuliner. Bini lu. Jualan keripik bayam itu tadi. Keripik apa? Keripik bayam. Bayam potong. Bayam potong diapain? Digoreng pakai tepung. Kan jadi keripik dia. Oh. Gitu. Bayamnya beli. Apa sih namanya, nutur. Buset. Kebun. Bagaimana sih? Nutur kebun. Jadi gue susah direkomendasiin dagangan istri lo. Enggak cuy, gua nanam diri. Oh kali lu nyolongin kebun orang. Gila kali, buset deh, kagak berani gua. Oh, jadi istri lu jualan. Jualan sambil ngerongsok juga, sambil ngebawang juga, 3 profesi itu. Wah, nyayur dong bulanan. Mingguan malah. Oh, minggu lah. Iya, tiap hari nyayur bayam boy. Bagus jadi kayak Popeye. Ada yang digoreng loh, ada yang disayur, Ada yang dipecak ya. ada yang dilalap. 3 macam bayam semua. Pokoknya tiap hari makan bayam aja. Oh gitu. Itu dia. Terus cerita lu apalagi ya? Lu pernah bentar lagi sih paling lu pernah naik gunung ya dulu ya sama bocah-bocah ML. Ya, sama si Pang waktu itu, sama si Bule siapa ya? Bule Firman. Oh, Bule Firman Bule. Iya. Sama siapa? Aduh lupa gua. Naik gunung mana terakhir? Gua terakhir naik gunung apa namanya? Cinangka mah gunung. Curug. Oh, Curug itu mah. Ya kan gunung-gunung juga. Emang Curug ada di mana? Ya iya tapi Nggak mungkin di kolam. Bukan yang summit benar-benar lu ke puncak gunung bukan ya? Ya terus gua naik. Dari Cinangka? Iya. Gunungnya gunung apa jadinya kalau ke situ? Ya, gua nggak tahu, yang penting gunung. Ih. Naik tuh sama si Firman, Bang Firman. Ya. Sama Berapa Bapak orang? Firman. Waktu itu Arai. Oh iya Arai. Adek. Iya Ade Arai. Ada 1, 2 kalau nggak salah 6 orang. Ipang udah ngikut ya? Udah. Oh. Udah ikut. Sama abangnya situ, siapa sih namanya? Yang depan rumahnya jadi tongkrongan tokem tuh. Simon. Oh. Iya. Ya ikut juga. Simon udah ngikut ya? Nah kocaknya begitu gua camping di situ, gua kan istilahnya gimana ya? Gua nggak tahu lah kondisi gunung tuh kayak gimana, dinginnya air tuh kayak gimana. Di situ kan ada kolam. Emang baru pertama lu? Hah? Baru pertama? Ya seingat gue sih pertama itu. Pertama itu di situ kan ada kolam renang. Gue nyebur. Kolam renang? Kolam renang dari keramik? Iya. Bukan danau, bukan kalian? Bukan. Oh. Dari keramik. Gue nggak tahu udah kenapa di situ ada kolam. Oh. Gue berenang di situ. Terus? Gue berenang di situ. Kan bocah pada balik dong ke camp. Gue ikut balik daripada gue nyasar. Gue ikut balik. Nah malamnya nih bocah pada gitar-gitaran, api unggunan. Nah gue di dalam meriang. Ya iya lu malam-malam berenang. Siang gue berenangnya, Oh, malamnya gue berenang. Gitu. Nah paginya udah dibongkar tuh tenda. Sama bocah? Iya. Terus lu? Lah gue dibangunin Lu bagian apa kalau summit kan ada bagian-bagiannya nih. Ada kokinya, ada yang masang tenda, ada kaptennya kan. Kalau summit itu kalau nggak ada kapten ngeri kan. Lu bagian apa nih kalau lagi summit? Gue bagian apa sih namanya? Bagian-bagian masak. magis.
Oh, magis guys. Ngeri. Terus ngapain aja lu bagian magisnya? Ngapain aja? Ya gua ngejagain tenda itulah. Oh, Takutnya ada yang masuk nggak ketahuan atau iya. kayak gimana. Iya. Bocah ngape-ngape kan ngeri juga kalau di situ. Tapi dia di gunung emang ya nggak sedikit begituan ya, banyak ya. Pasti banyak tempatnya cuy. Mm-mm. Kalau di gunung tuh nggak apa gua aja yang yang paham. Tadi di Sumatera kata lu gituan sarangnya juga. Sekarang di sini sarang tempat ya pagi baris banyak banget sarangnya. Yang namanya kayak gituan jangan kan di Sumatera di pegunungan, di komplek kayak begini aja di perumahan-perumahan aja banyak loh. Oh. Iya. Di setiap perumahan. Soalnya kan di perumahan itu tadiannya tempat apa dulu. Gitu. Kebun karet ya. Kalau di Labung kan kebun karet zaman Iya. dulu tuh, Ron. Kebun karet semua. Zaman dulu. Makanya makhluk-makhluk astral itu di mana aja ada. Tempat di kota Jakarta aja ada. Iyalah, kan gaib namanya. Itu dia. Hal gaib itu nggak harus tempat sepi. Terus terakhir nih Ron, mimpi-mimpi lu buat keluarga lu apa sekarang yang mau lu raih? Mimpi gua yang sampai sekarang belum pernah gua lihat. Semoga keluarga gua ini akur damai selamanya. Mimpi itu mah doa. Mimpi kayak keinginan kayak lu pengen. Gue pengen punya peternakan 500 ekor sapi gitu. Pernah nggak lu kebayang mimpi lu buat keluarga lu, buat anak-anak lu nanti besar? Kalau mimpi gua sih emang pengen buka bisnis. Bisnis. Bisnis apa? Ya jualan. Jualan bayam lagi woy. Enggak, Jangan bayam. Kan Ternak. bayam ada yang merah, ada yang hijau. ternak ayam. Oh lu ternak ayam. Tuh Ayam kan. kampung. Tadi gak kata gua apa? Ternak. Iya, kagak ngerti sih dibilangin ternak. Udah. Nyari lahan udah ada sekarang lahannya. Di rumah ada. Udah, itu mah miara bukannya tuh. Yang namanya ternak itu kan gak harus tempat lebar. Iya, maksudnya dream lu, mimpi lu nih. Ya kalau itu mah gua gak, orang-orang ini bisa kita punya 3-5 ayam. Iya, tapi mimpi lu pengen punya peternakan ayam besar gitu deh. Gitu. Pengen bisnis lah istilahnya. Iya. Kalau Iya. bisnis itu kan banyak. Kerja lu udah capek ya. Iya, mimpi gua emang dari kecil juga pengen bisnis sebanyak-banyaknya. Iya. Planning gua tuh ya apa sih namanya depot air, ternak, terus perkebunan. Semuanya pengen gue pelajarin. Iya. Dari sekarang dan dari awal pengen belajar apa namanya? Awal mula gua nyari duit sampai sekarang gua pengennya itu. Buat masa depan anak-anak gua nanti. Iya. Eling lo sama anak ya. Sekarang mah ya. Gue udah punya anak cuy. Gak Oke. kayak dulu. Berarti mimpi lu itu buat ke depan lagi ya. Iya. Ya, gua ngedoain juga sih semoga mimpi lu kecapai. Amin. Anak istri lu sehat. Amin. Nenek lu sekarang ya panjang umur deh gitu ya. Amin. Amin, semoga sehat terus, mimpi-mimpi lu kecapai deh. Amin. Gitu Ron. Oke deh, gitu aja Ron kayaknya malam ini. Siap. Podcast kita ya lucu-lucuan aja sih malam ini mah, nggak begitu. Nggak horor banget. Iya, nggak. Nanti ada kesempatan lain gue siapin materi yang lebih bagus buat kita ngobrol lebih baik. Oke. Gitu. Oke. Guys, malam ini segitu dulu dari kita podcast Mesin Waktu. Jangan lupa nyalain lonceng buat dapetin notifikasi. Terus juga jangan lupa komen, like, subscribe demi kemajuan podcast kita gitu. Oke, sekali lagi thank you ya guys malam ini. Bye-bye.